Weiter mit Max Pro. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki bulan ke-19 dari tahun keduanya. Di tengah kelelahan panjang dan ketegangan politik global, kedua pihak kembali meningkatkan aktivitas militer. Dalam 2 pekan terakhir, Rusia meluncurkan serangan udara besar ke berbagai wilayah Ukraina. Serangan ini memicu kembali perdebatan tentang arah perang, daya tahan kedua negara, dan sikap dunia internasional terhadap konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda akhir. Serangan besar terjadi pada pertengahan Oktober 2025. Militer Ukraina melaporkan lebih dari 300 drone serang dan puluhan rudal ditembakkan ke sejumlah wilayah, termasuk Poltava, Kharkiv, Sumy, dan Vinnytsia. Sebagian besar target adalah fasilitas energi dan infrastruktur industri. Akibatnya, jaringan listrik nasional mengalami gangguan luas dan pemadaman bergilir diberlakukan di hampir seluruh wilayah. Beberapa serangan juga menyasar fasilitas gas di Poltava dan pusat transmisi listrik di Dnipropetrovsk. Pemerintah Ukraina menyebut serangan ini sebagai salah satu yang paling besar sejak awal tahun. Namun, dari sisi militer Rusia, operasi tersebut digambarkan sebagai langkah untuk menekan kemampuan logistik dan suplai energi yang mendukung militer Ukraina di garis depan. Serangan udara di Kiev dan sekitarnya memicu kebakaran di beberapa gedung tinggi. Sementara di Kharkiv dan Sumy, sistem pertahanan udara berhasil menembak jatuh sebagian besar drone dan rudal, tetapi tidak seluruhnya. Serangan terbaru menunjukkan kombinasi teknologi baru dan taktik lama. Rusia menggunakan berbagai jenis senjata udara, drone kamikaze, Shahed 131 dan Shahed 136, rudal jelajah K-101 dan Kaliber, rudal balistik Iskander-M, serta rudal hipersonik Kinzhal. Selain itu, pesawat tempur Rusia juga menjatuhkan bom panduan UMPBD-30SN untuk menghantam target logistik. Beberapa analis pertahanan menyebut Rusia kini lebih mengandalkan serangan drone untuk melelahkan sistem pertahanan udara Ukraina sebelum meluncurkan rudal berpresisi tinggi ke sasaran utama. Strategi ini bertujuan menekan biaya sekaligus memperbesar peluang tembusnya rudal ke target. Menariknya, banyak laporan yang menunjukkan bahwa sebagian komponen elektronik dalam sistem senjata Rusia masih berasal dari luar negeri. Meski sanksi ekonomi sudah berlangsung bertahun-tahun, rantai pasok komponen semikonduktor dan sensor masih belum sepenuhnya tertutup. Situasi di dalam negeri Ukraina semakin kompleks. Pemadaman listrik luas memengaruhi kehidupan warga sipil dan aktivitas industri. Musim dingin yang akan datang menjadi ancaman baru karena kerusakan jaringan listrik dan pemanas bisa menyebabkan krisis kemanusiaan. Menurut lembaga internasional, sekitar 12 juta warga Ukraina kini memerlukan bantuan kemanusiaan dan jutaan lainnya masih mengungsi di dalam negeri maupun ke luar negeri. Banyak fasilitas publik termasuk rumah sakit, sekolah, dan sistem air bersih mengalami kerusakan akibat serangan udara. Secara ekonomi, pemerintah Ukraina masih bertahan dengan dukungan internasional. Negosiasi baru dengan dana moneter internasional sedang dibahas untuk menjaga stabilitas fiskal. Namun, biaya perang yang tinggi dan kerusakan infrastruktur membuat defisit anggaran semakin besar.
Dunia internasional merespons serangan ini dengan beragam cara. Amerika Serikat mendesak negara-negara sekutu untuk mempercepat bantuan militer bagi Ukraina, terutama sistem pertahanan udara. Beberapa negara Eropa, seperti Polandia dan negara-negara Baltik, memperkuat kesiagaan pertahanan mereka di perbatasan timur. Sementara Uni Eropa memperluas sanksi terhadap Rusia, khususnya di sektor energi dan perbankan. Namun, tidak semua negara mengikuti garis kebijakan yang sama. Sikap ini mencerminkan bahwa konflik tersebut kini telah menjadi bagian dari peta politik global yang lebih besar, melibatkan kepentingan energi, industri pertahanan, dan keamanan kawasan. PBB mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil sebagai pelanggaran hukum internasional, tetapi hingga kini langkah nyata di Dewan Keamanan masih terbatas akibat hak veto Rusia. Secara militer, perang ini kini bergerak menuju bentuk yang lebih asimetris. Rusia mengandalkan keunggulan udara dan kekuatan rudal jarak jauh, sementara Ukraina bertahan dengan sistem pertahanan udara multilapis yang sebagian besar disuplai oleh negara barat. Ukraina juga mulai meluncurkan serangan balik menggunakan drone jarak jauh yang menargetkan kilang minyak dan fasilitas energi di wilayah Rusia. Serangan balik ini menandai perubahan strategi dari bertahan di garis depan menjadi menghantam kapasitas industri lawan. Bagi Rusia, serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina berfungsi ganda, melemahkan kemampuan industri militer lawan, sekaligus menciptakan tekanan sosial di dalam negeri. Bagi Ukraina, ketahanan moral dan dukungan eksternal menjadi faktor penentu untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.